Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 783 yang terakhir, tumayamdi wa hadhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi lamsatun ukhra min lamasatil manhaj lil qulubil mu'minah. Ini juga ada satu sentuhan lain, ya, center touching, sentuhan yang lain, ya, lil qulubil mu'minin, ya, terhadap hatinya orang-orang yang beriman. Ada sentuhan. Fa inna hadhil quluba, bahwasanya hati orang beriman itu la budda an tashma'izza min qaumin yukhadi'un Allah. Ya, dapat dipastikan bahwa hati orang beriman tentu akan merasa jijik, ya, terhadap hatinya orang-orang yang menipu Tuhan. Maksudnya ya pembohong, pembual, ya, munafik, hipokrit, begitu tuh. Tentu akan sangat menjijikkan sekali, ya. Dalam artian begini, kita tidak suka dong bersahabat dengan pembohong. Enak nggak punya teman pembohong, pendusta? Muak enggak? Ya, itu. Kalau utang nggak bayar, kalau janji nggak pernah ditepati, ya kan begitu. Fa inna hadhil quluba ta'rifu anna Allah subhanahu la yukhda'u. Karena orang beriman, hatinya orang yang beriman itu pasti sudah tahu bahwa Allah tidak mungkin bisa ditipu. Jadi kalau ada orang itu berbohong, sebetulnya adalah berbohong kepada dirinya sendiri. Anda bicara kepada saya dengan kebohongan, saya percaya. Ya saya percaya, yang saya nggak tahu kok. Tapi yang tahu bohong siapa? Anda sendiri. Jadi Anda membohongi siapa? Yalah. Anda bukan kiai, terus ngaku kiai. Ya kan gitu. Nanti yang akan dipermalukan siapa? Ya iya, semacam itu. Jadi artinya bahwa kita ya yakin Allah tidak mungkin bisa ditipu dong. Wa huwa ya'lamu sirra wa akhfa, karena Allah tahu segala macam rahasia hatimu. Allah tahu semua apapun yang engkau sembunyikan. Wahya tudriku annalladzi yuhawilu an yakhda Allah la budda an takuna nafsuhu muhtawiyatan ala qadrin minas su' wa minal jahl. Jadi artinya bahwa patut diketahui bahwa hati kita, perasaan kita boleh juga akan mengerti, akan menyadari bahwa orang-orang yang berusaha untuk menipu Allah itu la buddha, mesti, tidak bisa tidak, antakuna nafsuhu muhtawiyatan ala qadrin minasu, pasti jiwanya menyimpan keburukan, pasti menyimpan niat yang tidak baik, menyimpan kejahatan. Wa minal jahal, dan juga termasuk kebohongan juga, kebodohan juga. Mawinal ghaflati, dan juga kelalaian pada dirinya, ya, itu kabirun, sangat besar sekali, ya, dungu, ya lalai, ya bodoh, dan sebagainya. Wa min thamma, lebih lanjut lagi, ya, tasma'izu wa tahtaqiru, pasti kita akan merasa jijik, akan kita merasa melihatnya hina, ya, melihat hina.
Wastastasghiru, dan juga kita pasti akan memberikan penilaian nggak ada artinya itu. Ya, cemen kata orang sini. Ya, kadzalika haula'il mukhadi'in. Dan begitulah kira-kira para penipu-penipu itu kan menjijikkan. Ya, menipu orang dan sebagainya. Ya, masa Allah pengen ditipu? Menipu Allah itu artinya menipu dirimu sendiri. Yang ditipu siapa? Yang kau yang ditipu. Wa yuqarriru aqba hadhihi lamsah, dan lalu ayat ini menetapkan setelah memberikan sentuhan kepada hati orang beriman, annahum yukhadi'unallah, bahwanya mereka merasanya menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, tetapi hakikatnya Allah lah yang menipu mereka. Artinya ketipu dewek, tertipu sendiri. Ai mustadrajuhum wa tarikuhum fi ghayyihim, artinya Allah membiarkan mereka dalam keadaan ketersesatan. Seringkali dalam Al-Quran dikatakan wallahu khairul makirin, Allah itu adalah penipu yang maha hebat. Makar itu bahasa Arab juga. Apa pantas Allah diberi sifat maha penipu? Iya, apa saja kalau dikasih maha ya boleh aja. Maha penipu, maha pendendam, maha pengasih, maha penyayang, maha sombong, maha apa saja, kecuali mahasiswa ya. Itu. Jadi artinya pengertian maha penipu itu bukan tukang tipu. Artinya kehebatan Allah dalam menipu makhluknya. Kalau Anda menipu orang, tapi kemudian yang Anda tipu itu tersadar dan dia marah, dia menuntut, ya, dia ngamuk, ya, dan sebagainya, sadar tertipu, ya Anda namanya bukan jagoan tipu. Ya, yang jagoan tipu itu, yang maha penipu itu, orang yang tertipu tidak terasa tertipu. Itu sudah jagoan. Tapi kalau yang maha penipu, yang ditipunya bukan sekedar tidak merasa, tapi berterima kasih, merasa gembira ditipu itu. Kan enggak? Nipu orang ketangguhan, itu biasa. Nipu orang tidak ketangguhan, itu sudah jagoan. Yang hebat itu apa? Menipu orang, tapi yang ditipu tidak merasa dirugikan, malah berterima kasih, malah dicium tangannya, padahal malah ditipu itu tuh. Itu yang namanya hebat itu. Ya, ya, mereka dibiarkan dalam ketersesatannya. Ya raq la yaqra'uha bi musibatin tunabbihuhum. Jadi yaitu dengan tidak mengguncang mereka ketika mendapatkan musibah, tidak bisa menyadarkan, meringatkan mereka dengan musibah bertubi-tubi, tidak sadar juga. Walau yuqiduhum biqari'atin taftahu uyunahum, dan juga berbagai musibah bencana yang menimpa para penipu-penipu itu, ya sampai ditangkap polisi, sampai masuk penjara, ya enggak sadar-sadar juga, cuek aja. Itu sama sekali tidak membuka mata hati mereka. Artinya kalau nipu orang kan merugikan harta orang. Bayangkan sampai ratusan miliar hilang, sampai mobilnya hilang, orang kan sampai kehilangan mata pencarian, anak istrinya jadi menderita karena ketipu. Ada rasa kasihan enggak? Enggak. Tega, raja tega, ya, tipu.
Ya, semacam itu. Tarikuhum, Allah membiarkan mereka yamduna fi tariqil hawiyah. Atau kok jadi kasar begini. Oleh Allah mereka dibiarkan terus melangkah kepada jurang kehancuran. Biar aja ada. Wa namuddum fi tughyanihim ya'mahun. Kami biarkan mereka dalam ketersesatannya. Kata orang sini namanya dijor. Dijorternya dilepasin aja udah terserah gitu. Fi tariqil hawiyati hatta yasqutu, sampai mereka terjatuh dalam lubang itu. Wa dzalika huwa huda Allah subhanahu lahum, itulah tipuan Allah terhadap mereka seperti itu. Kalau perlu ya jalannya dihias-hias supaya mereka terjerumus sekalian, dijeblosaken sisan. Kata bahasa sininya dijeblosaken sisan. Sekalian dijebloskan sekalian, didorong sekalian gitu. Dan mereka tidak sadar. Fal qawari'u wal mihanu katsiran. Segala macam musibah, segala macam bencana banyak terjadi. Ma takunu rahmatan minallah, tapi itu bukan rahmat dari Allah, bukan. Hina tusibul ibad, ketika menimpa hamba-hamba Allah. Fataruddum sari'an anil khata'i. Ya kalau hamba Allah sih, orang lagi kena musibah tuh biasanya lah segera memperbaiki diri. Begini, kita sehari-hari aja melihat orang itu bagaimana menyikapi kehidupan ini. Saya tidak akan mengatakan orang itu gagal ketika usahanya bangkrut, ketika dia terjatuh, apabila orang itu lalu bangkit lagi. Kemudian kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya dia perbaiki lagi. Semua kesalahan yang pernah dilakukan mengakibatkan dia mendapat kerugian, itu dijadikan pelajaran untuk dirinya dengan cara memperbaiki kesalahan-kesalahan supaya ke depan tidak melakukan. Orang wajar itu mah. Nah, tetapi orang-orang yang semacam ini itu tidak pernah ada keinginan untuk memperbaiki diri. Selalu saja yang disalahkan orang lain. Biasanya gara-gara kamu. Ini sebabnya kamu. Saya kurang seberapa lagi. Jadi ketika orang itu menyalahkan orang lain, itu pertanda dia tidak mengaku bersalah. Betul nggak? Kalau orang tidak mengaku bersalah, berarti dia tidak punya niat untuk memperbaiki diri. Ini maksudnya demikian. Jadi orang-orang yang pikiran sudah terbalik begitu ya tidak pernah berharap akan memperbaiki diri, berkali-kali kena musibah, berulang-ulang kena kesulitan, ya tetap aja tidak pernah merasa bersalah, selalu yang disalahkan orang lain saja. Itu sebenarnya. Au tu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun. Dan juga pengalaman-pengalaman mereka, kegagalan-kegagalan mereka, musibah bencana, halangan-halangan yang mereka hadapi tidak pernah dijadikan pelajaran untuk mengetahui sesuatu yang mereka belum tahu. Jadi tidak pernah dijadikan mata pelajaran. Enggak ada, ya udah aja. Banyak orang yang usianya tua tapi pengalamannya enggak ada. Sekedar hanya melaluinya aja. Umurnya mah sudah 80 tahun, tapi pengalamannya nol. Karena selama itu pengalaman tidak pernah jadi pelajaran. Itulah.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.